Ini tuh lagi khotib Jumat, ya kan khotib Jumat itu kan momennya sakral ya, sakral banget gitu kan. Itu aneh pernah lagi khotib, tengah-tengah khotib, tiba-tiba nih aneh curiga nih anak ngapain nih, lari ke mimbar nih, lari ke arah mimbar. Mimbar, aneh kan lagi khotib, mereka ngelirik. Aduh ngapain, tengah bikin aneh gitu. Bener, dia naik ke mimbar, dia bilang gini, Pak, aku izin kencing ya. Aneh seketika buyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alif di seluruh Indonesia. Balik lagi bersama saya Muhammad Haikal Fanzuri. Nah, kali ini di episode kali ini kita kedatangan tamu, salah satu tamu unik juga, guru Alif Ikro ini yang masih legend juga, masih guru-guru legend juga, kecuali yang episode kemarin tuh. Nah, tamu yang kita undang kali ini salah seorang trainer juga di Alif Ikro yang memberikan training kepada calon-calon guru Alif Ikro di materinya apa, tilawati ya? Materi tilawati. Jadi karena Alif Ikro ini platform ngaji dengan metode khusus yaitu metode tilawati. Nah, ini salah satu trainernya. Nah, kita sambut Kak Faisal Rizky Aditya. Assalamualaikum. Ya. Ini enggak tahu kita harus tepuk tangan di sini. Oke, Kak Faisal, gimana kabar Kak Faisal? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Ini gimana Kak Faisal dari mana nih? Nah, gimana? Enggak dari mana? Oh, aneh tadi dari sekolahan. Dari sekolahan ke sini tadi. Mantap, emang semangat banget kayaknya nih ngajar podcast ya. Nih teman-teman, Kak Faisal itu salah satu teman saya juga, sahabat saya juga, senior saya juga, pokoknya guru saya juga, pokoknya semuanya juga nih. Ini orang keren banget nih. Nah, kalau kemarin kita ngomongin yang namanya guru Alif itu banyak yang ketemu jodoh nih. Nah, ini the real nyatanya nih. Bener-bener the real ketemu jodoh di Alif. Nah, ya ini salah satunya nih. Nanti kita dengar ceritanya teman-teman ya. Nah, Kak Faisal, sebelum kita ngomongin masalah jodoh-jodohan ini dulu nih. Gimana? Kak Faisal nih gabung di Alif nih, kenapa bisa gabung di Alif? Nah, berbicara proses aneh bisa bergabung di Alif tuh sangat abstrak ya. Bisa dibilang sangat tidak masuk akal juga gitu. Karena awalnya itu aneh di Alif itu ya hanya sekedar membantu-bantu ketika ada acara. Ketika dulu kan Alif tuh di sektor 7 ya Kak Haikal ya. Iya. Jadi ketika Alif pindahan tuh turun barang kita gitu istilahnya ya, saya bantuin. Disuruh ke sini saya hayu gitu, disuruh ke sana saya hayu. Cuma untuk ngajarnya itu ketika Alif berdiri tuh saya belum ngajar. Alif berdiri. Alif bukan berdiri ya, duduk. Alif berdiri lah. Terbentuknya Alif tuh terbentuknya benar sekali terbentuk. Oke. Terbentuk. Aduh, ini ngerecokin aja nih. Terus. Terbentuknya Alif itu saya belum ngajar. Saya hanya ya kalau sekarang mungkin hanya ya perlengkapannya lah gitu, perlengkapannya. Perlengkapnya gitu. Nah, terus lambat laun Alif ini lagi open recruitment. Ada lowongan untuk menjadi guru ngaji ceritanya. Aneh iseng-iseng tuh, aneh coba ngelamar di Alif. Aneh tanya salah satu kerabat yang di Alif, kebetulan juga dia orang HRD, jadi dulu ada 2 HRD. Aneh tanya sama orang yang teman aneh deket ini nih, teman aneh deket banget nih kayak begini nih, gitu. Nempel banget ya perangko sama amplop. Kayak sama dengan ya. Iya. Aneh mau daftar Alif nih, aneh perlu kirim CV apa gimana nih? Gak usah kata dia gitu. Ente kan sudah keluarga Alif, udah masuk grup WhatsApp-nya. Oh, kalau udah masuk grup WhatsApp berarti nggak usah pakai CV. Nggak usah pakai CV. Mantap. Katanya begitu. Oke. Cuma HRD utama ngomong nih, Faisal mau masuk Alif katanya gitu. Iya kan, ini mau masuk Alif gitu. Ente harus bikin CV terus kirim ke aneh gitu. Ya udah. Ini bisa sebut nama nggak sih? Boleh sebut nama nggak sih? Boleh ya. Wah, boleh. Ada dulu Kamu Zaka. Oh iya. Kamu Zaka sama Kak Afifah tuh HRD-nya Kak Dina yang sekarang ini. Oke. Nah, ini ngirim ke
HRD tuh tanpa sepengetahuan kamu Zaka. Aneh kirim lah tuh, kan udah bikin CV, tolong dicek CV aneh kata dia. Oke. Tibalah pas hari H untuk untuk tes. Nanti datang ke Alif dengan pakaian rapi gitu kan, niat mau kerja mau niat interview. Bismillah masuk Alif, tanya sama kamu Zaka, ente mau ngapain Sal kesini? Aneh mau interview. Ngapain ente interview? Aneh suruh interview. Aneh bilang gitu, aneh suruh interview. Aneh kirim CV. Dia bilang, ente ngapain kirim CV ya Allah? Ente nggak percaya banget sama aneh, kata dia begitu, nggak percaya banget sama aneh. Mujakanya kesel kamu Zaka. Mujakanya kesel. Aneh buat teman-teman aneh tuh, ayo masuk Alif, enak di Alif nih. Mantap. Tahu-taunya pas aneh masuk ke ruangan itu, aneh diinterogasi, ente kenapa kirim CV? Aneh disuruh sama Kak Viva kirim CV. Aneh sebagai adik kelas yang baik, aneh nurut sama kakak kelas. Aneh kirimlah CV itu. Ini kita masih lingkungan senior. Iya. Nurut sama kakak kelas. Ya udah. Kalau begitu Faisal, CV ente aneh terima dan ente kerja di sini. Hah? Gak ada interview nih Kak? Gak usah. Tapi sekarang ente interview. Interview apaan Kak? Anak baru suruh interview. Ente kan anak PTIG katanya gitu. Mantap. Ente kan kuliah di PTIG. Ente interview tuh orang-orang yang masuk Alif bacaan Qur'annya. Jadi begitu siklus aneh di Alif. Nah, mulailah aneh ngajar-ngajar di Alif. Dulu tuh aneh ngajar, baru masuk kelas anaknya nangis lihat aneh. Takut. Pas aneh keluar mereka ketawa. Seneng berarti. Aneh masuk itu nangis lagi dianya. Jadi apa tuh berarti aura Kak Faisal nih kayak gimana? Kayaknya waktu itu aneh belum banyak sholawat kali mungkin ya. Belum banyak sholat. Bisa jadi. Tapi keren juga nih. Tapi teman-teman yang gak masuk, gak keterima di Alif, teman-teman guru yang gak keterima di Alif, apalagi karena ngajinya gak bagus, ya udah nih salahin orang ini nih. Enggak gitu. Karena kita guru ngaji, ya kita harus bisa ngaji. Gimana ceritanya kan ya? Kalau kita jadi pengajar ngaji tapi nggak bisa ngaji kan? Iya. Lucu aja gitu, sama aja kayak ente mau buka kursus mobil nggak bisa nyetir. Nah itu gitu. Cakep tuh. Cakep nggak tuh? Gimana filosofi aneh? Biasa aja tadi. Oke, Kak Faisal. Ya, gimana Kak Faisal itu ada nggak rasa-rasa Kak Faisal sebagai guru di Alif Fikro ini, kan guru laki-laki nih Kak Faisal nih. Iya, bener laki-laki kan ya? Udah diuji. Aneh sudah menikah dan punya anak. Mantap. Udah diuji, berarti terbukti. Sudah diuji keabsahannya. Oke. Sebagai guru laki-laki di Alif Fikro, itu kan agak susah untuk dapat murid nih Kak Faisal. Iya. Nah, tapi Kak Faisal nih sekarang muridnya berapa di Alif Fikro? Murid aneh di Alif Fikro tuh Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat nggak ada. Oh, cuma Senin 1, Selasa 2. Kalau masih di bawah 10 gaya banget nih. Rabu so hebat gitu ya begini. 2. Berarti ada sekitar 6. Sabtu Minggu di bawah 10 ternyata. Bawah 10. Ngitungnya lama bener ya. Bawah 10 karena full. Banyakan Kak Syahrul kemarin. Kak Syahrul apa Kak Syahrul? 9. Mantap udah 9. Tapi Kak Faisal nih, nah Kak Faisal ini kan kesibukannya berarti ngajar di salah satu sekolah di Jakarta juga ya kan? Ya, ngajar di sana. Ngajar Alif Fikro juga. Terus ada lagi nggak? Ya ngajar privat. Iya, beda lagi. Privat apa? Silat. Privat main gundu. Nah, ada nih ya, banyak nih ya. Sekaligus nih Kak Faisal juga jadi suami, jadi ayah juga sekarang. Betul. Nah, gimana tuh cara ngebagi waktunya Kak Faisal tuh gimana tuh? Nggak gimana sih ya. Berjalan aja. Dulu tuh aneh berkeinginan gitu. Aduh kasihan ya kalau anak tuh ditinggal sampai malam kita kerja gitu. Tapi kenyataannya dulu kan belum punya anak. Iya, mikirnya dulu. Aneh kan dulu kan melihat beberapa orang pergi berangkat kerja pagi pulang pagi. Pergi gelap pulang gelap. Oh iya. Nah, aneh dulu berkeinginan aneh ngapain kayak begitu, kasihan anak aneh nggak ada yang ngurus gitu kan. Oh iya. Tapi kenyataannya aneh begitu sekarang. Emang pulangnya ini juga malam nih. Ini juga malam. Mantap nih, berarti berangkat dari pagi. Berangkat tadi pagi, ya nggak gelap gelap banget sih ya. Kayak terang dikit lah. Ya pulang gelap gitu. Berarti emang
nggak menutup kemungkinan guru-guru di Alif ini inian ya apa namanya nggak konsisten ngajar karena pasti punya kebutuhan masing-masing gak sih? Betul, punya kebutuhan. Nah kalau sekarang kan berarti Kak Faisal ada tanggungan keluarga juga ya kan? Betul. Kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan kita sebagai guru Alif ini guru privat guru manapun lah ya. Iya. Kalau kita tuh ngeremehin waktunya ini apa sih gue ngomong sih? Dia mulai ngablu dia mulai ngablu dia. Kayaknya harus minum dulu kali. boleh ini nggak ada air apa ini? Mana nih ada air kan? Oh iya deh kayak ini dia nih. Lanjut. Yanti. Yanto. Waduh. Haus kan? Iya haus. Makasih ya. Ngomong mulu kayak pejabat. Nih ngopi ini gelas kita beda nih. Iya nih. Waduh. Ah gelasnya ini aja dan Aduh. Ini mantap. Enggak usah. pakai ini. Cuma Aduh mas. Iklan dulu bentar ya ngopi dulu ya. Ini boleh diminum kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu. Oke lanjut kita ke pengalaman Kak Faisal nih. Pengalaman ya. Kak Faisal, aneh juga sebagai guru Alif Ikro juga pernah yang namanya abis ngajar itu, aneh kan offline tuh ngajar itu. Iya. Nah, abis ngajar nih, pas pulang-pulang ban motorannya bledos nih, Kak Faisal. Pecah nih ban motorannya. Nah, Kak Faisal ada nggak ngalamin hal-hal kayak gitu tuh? Ini pengalamannya banyak sih ya. Nah, Banyak banget pengalaman. yang paling menarik dulu. Yang gak usah yang paling gak menarik dulu. Yang paling menarik tuh begini. Aneh pernah itu dulu aneh tuh waktu masih sebelum nikah tuh tinggal di Bogor di Cibinong. Aneh punya murid privat, rumahnya itu di Cijantung. Cijantung tuh mana? Cijantung itu ini dekat Pasar Rebo. Oh iya. Nah, dekat Pasar Rebo situ. Ih mantap, jauh banget tuh. Nah, itu aneh harus menempuh jarak kurang lebih 20 kilometeran lah kurang lebih ya. Itu estimasi jalan tuh 1 jam. Kan di Alif itu tuh ada peraturan ya, 1 hari sebelumnya tuh harus mengabarkan bunda. Iya. Bun besok bisa ngaji nggak? Konfirmasi kehadiran lah ya. Dan di hari H pun juga konfirmasi minimal tuh paling lambat 2 jam sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, ini ceritanya aneh itu udah berangkat. Kemarin aneh konfirmasi ke bundanya bisa ngaji jam 4 sore. Ya. Oke, berarti kan aneh harus dari rumah jam 3:30 lah sampai sana biar nggak terlambat. Sebelum jalan, aneh konfirmasi ke bundanya. Bun, hari ini bisa ngaji? Bisa kak, kita ada di rumah. Oke, aneh meluncur tuh jam 2:30 ke Cijantung dari Cibinong. Sampai rumahnya, Kak Haikal, yang Anda tahu apa? Itu mobil baru keluar menuju ke Bandung. Jadi aneh nyampe rumah itu cuma ketemu mbaknya. Aneh melihat mobil itu di jalan. Aneh hafal mobil anak itu, aneh hafal. Nggak dikonfirmasi lagi tuh sama bundanya? Bundanya konfirmasi kan bilang oke kak kita ada di rumah. Iya maksudnya nggak konfirmasi mau pergi? Nggak ada konfirmasi mau pergi. Sampailah di depan rumahnya untuk memastikan bahwa itu sebenarnya mobil dia. Aneh masalah gitu. Iya. Oke, mobilnya nggak ada. Aneh masih optimis tuh. Aneh masih optimis. Mungkin tadi bapaknya kali berangkat keluar kerja. Assalamualaikum. Datang mbaknya bukain pintu. Paket ya mas? Oh bukan. Paket. Saya guru ngaji yang di rumah sama-sama ini. Aneh juga pernah tuh disangkain kurir paket aneh. Karena pakai buff kalau aneh waktu itu. Karena jaket aneh hijau, aneh pakai buff. Iya. Masker buff. Kayak pakai buff disangkain nanti. Kalau kita nih pengendara motor pakai buff, jaket hijau tuh pasti Gojek. Iya. Nah, udah sampai di rumahnya, aneh masuklah tuh ke rumahnya. Mbaknya ini nggak tahu gitu loh, maksudnya keluarnya aneh mau ngajar ngaji gitu. Tanya, Mbak, tadi saya lihat mobil bapak keluar ya Mbak? Oh ya Mas. Anak-anak mana ya Mbak? Baru aja ke Bandung semua Mas sama bapaknya. Lah, terus saya ngajar gimana ini? Oh, bapak mau ngajar hari ini ya Pak? Lah mbaknya ngapain nyuruh masuk? Ngajar juga ngapain nyuruh masuk? Enggak, kata ibu kalau bapak datang suruh makan dulu. Oh, datang buat makan. Aneh kalau ngajar di rumah itu harus makan. Harus makan apa? Makan berat. Makan nasi, bukan makan batu mah emang kita debus. Makan berat disediain. Itu benar-benar sama bundanya
Mungkin karena bundanya lupa kali ya mau konfirmasi ke saya, cuma disiapin doang gitu makanya di Prasmanan apa enggak? Enggak, udah disediain disediain. semuanya. By request gitu. Enggak request. Di satu sisi aneh butuh makanan itu. Nah iya, karena berisi bingung, emang jam juga iya. Jadi anehnya berangkat kenyang nyampe sono lapar kan gimana gitu. Memang kebiasaan itu sebelum aja tuh makan dulu di rumah itu. Nah, ya aneh gimana? Aneh mau makan sebenarnya butuh ya kan. Tapi nggak makan mubazir. Tapi kalau makan gak ada temennya. Gitu. Sendirian tuh. Sendirian. Gak minta temenin mbaknya. Mbaknya sibuk. Oh iya. Masih bersih rumah. Jadi ya seperti itu. Jadi itu pengalaman yang sebenarnya bikin sakit ya. Tapi kalau dilihat dari ininya ya mungkin ini pelajaran bagi kita semua guru-guru bahwasanya ya kalau mau ngajar itu konfirmasi kembali apakah tapi emang itu resiko juga ya. Ya itu bener. Kayaknya banyak juga gitu apa cerita-cerita dari ya, guru-guru aneh juga sering dengar yang kayak gitu tuh datang banyak. Aneh juga pernah waktu lagi datang tiba-tiba Haikal maaf kita nggak ngaji dulu udah nyampe depan rumah itu juga pernah gitu maksudnya sering juga gitu yang tiba-tiba anaknya tidur anaknya nangis anaknya sakit tiba-tiba ya pokoknya aneh kalau maksud itu udah sangat pengalaman lah ya udah paham banget gitu. Ada aneh pernah juga kan durasi ngajar offline itu kan 90 menit ya 90 menit aneh itu di rumah dia 3 jam sejam tuh nungguin dia bangun 30 menit nungguin dia sadar dari bangunnya itu selebihnya itu ngaji selebih itu nemenin dia main Hot Wheel main Hot Wheel aneh jadi jembatan-jembatannya aneh begini. Kira ikutan main mobil gitu. Oke. Ayo Kak Faisal bikin terowongan. Nah ini bingung bikin terowongan kayak gimana orang barang-barangnya nggak ada. Kira itu jadi main bareng balapan ya. Aneh akhirnya posisi ruku begini. Terus depannya meja ini gini terus juga kolong aja gitu ya. Seperti itu kayak itu emang anak-anak kecil kayak gitu ya. Anak kecil itu usia 4 tahun. Tapi emang hobi sih. Tapi memang. Kalau waktu itu aneh pernah Kak Faisal. Aneh bikin crafting kan. Bikinnya jadi cumi-cumi nih. Aneh snapgraman ya sama murid aneh nih. Nih hari ini kita bikin apa? Bikin kertas. Aneh kayak ya emang kertas bener. Bikin kertas ya bener memang dari kertas bahan dasarnya. Iya emang cuma ya gimana ya anak murid kita harus disayang. Aneh juga pernah itu punya pengalaman yang sedikit Kak Faisal gini ngapain mau kesal gitu ya. Oh kirain mau nasid. Enggak kirain mau nasid. Mau nasid enggak aneh gimana pengalaman bikin kesel bukan kesel sih ya sebenarnya sih ya mungkin ini gondok lah pelajaran juga kalau kita mau beri hadiah tuh riset dulu. Iya kan karena anak ini pecinta Hot Wheel aneh itu pernah melihat di kamar itu berderet nih lemari Hot Wheel semua aneh apa yang foto-fotonya itu mana yang dia belum punya mantap ya kan aneh riset niat aneh ada banyak masalah ini aneh riset dulu sebelum beli Hot Wheel itu aneh cari Hot Wheel yang gak ada di rumah dia aneh mengunjungi 4 Indomaret 2 Alfamart nyari Hot Wheel. Aneh inget banget tuh aneh beli Hot Wheel tuh harga 30.000 kalau nggak salah itu terlangka tuh terlangka di Indomaret itu bukan bagi dia gitu. Aneh nggak ada waktu buat bungkus kado akhirnya aneh langsung cus ke rumah dia udah Assalamualaikum sebelumnya ulang tahun dulu ya ulang tahun Kak Faisal punya hadiah nih buat kamu nih gitu aku aneh kasih lah ke Haikal tuh ini hadiahnya oh ini aku udah punya 3 aku udah punya 3 seperti ini kata dia begitu terus dia ke belakang udah mainan dari Kak Faisal minggu depannya ke rumah dia ngajar lagi tuh seperti biasa kemarin mainan punya Kak Faisal mana ya kayaknya aku buang deh sama mbak aneh langsung oke, berarti riset aneh kurang jadi pesan buat guru-guru kalau mau ngasih hadiah ke anak murid riset dulu biar gak jadi salah paham. Astagfirullahaladzim. Tapi namanya anak-anak kecil sabar ya, maklumi ya itu juga jadi pembelajaran sabar juga untuk kita bahwasanya ya namanya ngajar anak kecil ya untuk kesabaran iya sih Kak Faisal nih Kak Faisal sejauh ini berarti betah gak tuh di Alif katanya pernah nggak betah gitu ya ini ada bocoran-bocoran nih katanya Kak Faisal pernah nggak betah nih di Alif
kalau dibilang betah banget ya, karena Ane kan merasakan Alif nih terbentuk ya, nggak berdiri lagi kamu. Oke. Kalau Ane suka ragu kalau berdiri kata gitu. Ane pernah lihat tuh di jalan Sejak ini apa namanya berdiri servis sejak motor, berdiri sejak bangun dari duduk. iya. Ane trauma kata itu, terbentuk aja. Oke. Ane kan menjalani kehidupan Alif ini kan dari Alif terbentuk ya, dari Alif belum punya murid. Belum punya sistem yang bagus, belum punya manajemen pokoknya bagus gitu-gitu ya. itu guru masih di bawah 20. Oh iya, masih awal banget itu, belum ada murid. masih gampang diajak ketemu lah ya. Masih diajak ketemu, kita tiap Sabtu ada kumpul sama Ustadz Muzaki juga, diberi penguatan, diberikan ya semangat motivasi untuk menjalani Alif ini gitu. Tadi apa pertanyaannya? Sama kayak Ane tadi tuh. Udah mulai ngangung-ngangung. Tadi apa ya pertanyaannya? Betah banget dia. Astagfirullahaladzim. Kalau dibilang betah banget. Minum dulu. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masuk aja apa tuh? Ente gimana Yanti? Iya tadi betah sih betah. Sebenarnya betah banget. Sampai pernah ditawarkan di sebuah lembaga juga, di sana udah di serahkan kontrak, hari ini tanda tangan, hari ini kerja, cuma saya nolak. Mantap. Karena saya ada kontrak di Alif, saya menghormati Komitmen lah ya. Alif banget. Nah, nih kita lanjut lagi nih ceritanya yang agak-agak gimana nih? Ketemu jodoh nih Kak. Ketemu. Kak Faisal nih Ane tahu di waktu dulu masih sekolah nih apa ya? Karena dulu kita Kak Haikal ini adik kelas saya dulu. Dulu kita begini banget. Kan tempatnya begini ya, sekarang begini. Jauh. Kak Faisal nih bener-bener ketemu jodoh nih ya. Yang bener-bener sampai sekarang alhamdulillah udah punya anak gitu kan. Gimana tuh Kak Faisal? Cerita tipis-tipis lah awal-awal. Oke, baik. Cerita tipis-tipis ya. Tebel nggak boleh tebel. Jangan aja dulu ya. Sebenarnya ya ketemu jodoh di Alif itu juga sebuah anugerah ya, karena Ane berpikir sesama pendidik gitu ya, sama pendidik, selama pengajar gitu, ketemu itu kan suatu hal yang bagus yang bisa dikombinasikan untuk mengasuh anak kelak gitu. Mantap. Kan. Udah difilter lah ya. Udah difilter lah, udah saling Ukti Alif nih. Gitu. Ukti Alif yang di Alif ini kan banyak banget bejibun. Iya. Itu bejibun. Ane ketemu sama Isani di Alif itu ya kalau dibilang cinlok. Karena kita hampir setiap event ada momen pasti bareng terus. Nah dari situ Kak Haikal Ane mulai merasa nyaman, mulai merasa oke ini kayaknya nih. Tapi apa yang bikin Kak Faisal nih ngerasa nih, oh itu nih kayaknya calon gue nih. Ya karena mungkin ya karena yang nyaman gitu. Mungkin terus ya karena kalau Ane merasa gini. Karena kita sering kerja bareng, tahu karakternya, tahu gimana kalau dia lagi happy, nggak happy, segala macam gitu. Ya tak tahu karakter, kenal luar dalamnya ya udah. Luar dalam tuh maksudnya pribadi lu. Pribadi dalam. Luar dalam ngomongnya bahaya ini. Luar dalam tuh emosi. Bahaya, ya. Jangan luar dalam, kenal karakter aja. Tadi kat ya sama ya pokoknya kita kenal karakternya, pribadinya seperti apa dan bagaimana, itu yang Ane kayaknya nih sama Ane nih begitu. Ntar bikin efek nyamuk kayak begini. Nah, sampai tangkap kayak itu belum ada tuh di podcast lain tuh. Paling gede. Iya. Nah, Kak Faisal gitu. Ada nggak sih Kak Faisal pesan-pesan buat teman-teman sahabat-sahabat Alif yang lagi nonton sekarang nih, tips and trick buat masuk Alif atau enggak untuk guru-guru yang udah join di Alif nih betah, karena kan banyak alasannya yang untuk resign tuh alasannya udah nggak ada waktunya, udah nggak ada ini, padahal ya banyak juga guru-guru yang kan kalau kata Karifda kemarin tuh, nah Kak Faisal kan satu tempat kerja ya sama Karifda. Nah kalau kata Karifda kemarin, Karifda ngutip pembicaraannya siapa gitu ya, sebenarnya waktu tuh sibuk tuh nggak ada, kitanya aja nggak mau nyempetin waktunya. Betul, nah
Berarti kan sebenarnya banyak cara untuk apa namanya? Apa sih tadi? Maksudnya banyak cara biar bisa bertahan di Alif gitu kan? Oke. Nah, gimana? Coba kasih Jadi pesan-pesan. cara bertahan di Alif gitu ya. Kalau menurut Ane murid pertama tuh murid. Harus ada dulu. Adanya murid itu kan berarti kan waktu kita terisi itu. Waktu kita terisi. Oke, jam sekian harus ke sini, online, offline segala macam gitu. Itu yang membuat pertama kita betah karena ada aktivitas. Kedua itu ya bergaul dengan manajemen, ikut sering-sering morning meeting, Ikut kegiatannya lah ya. kegiatan di Alif, ada event sana itu ikut, ada event apa ikut gitu. Jadi biar kita tuh ya seperti keluarga gitu. Kalau menurut Ane kenapa nggak betah tuh ya karena mungkin pertama nggak adanya murid atau memang overload gitu, gurunya banyak, muridnya nggak ada gitu. Jadi kalau mau betah ya pertama kalau cari murid atau minta murid sama manajemen, kemudian ya deket akrab, maksudnya bergabung, join event. Karena banyak juga sih gitu. guru-guru yang nggak klop sama manajemen gitu. Ya karena mungkin banyak hal yang Miskomunikasi miskomunikasi atau ada informasi yang mungkin tenggelam atau terlewat di WhatsApp-nya atau apanya atau di emailnya mungkin gitu. Karena kan sekarang semua informasi kan disampaikan di email, di sosmed lah pokoknya. Email itu. di sosmed disampaikan dengan baik seperti itu. Jadi untuk guru-guru ya tadi tipsnya ya, sama ya itu tadi aja udah, 2 aja udah, yang banyak-banyak. Insya Allah itu kalau kita semua punya itu ya insya Allah kita bisa betah di Alif seperti itu. Mantap. Nah untuk yang guru-guru calon guru ya di interview ini banyak banyak pintu-pintu yang harus dilewati seperti mengaji, micro teaching, interview bahasa Inggris, micro teaching dan segala macamnya ya dilalui saja, dilatih juga, cari referensi karena semakin kesini pembelajaran semakin modern, semakin harus menarik, semakin harus inovatif, harus bernuansa digital. Karena anak-anak sekarang kan bukan mayoritas ya, beberapa dari kita anak-anak tuh senang dengan dunia seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga harus beradaptasi dengan zaman yang sekarang sedang dilewati atau dihadapi dengan anak-anak seusia yang ada di Alif ini. Seperti itu. Keren sih. Gimana pengalaman mengesankan selain dapat jodoh di Alif? Pengalaman mengesankan di Alif itu banyak mengajarkan saya berbagai hal. Yang satu kemandirian. Ane itu pernah dapat tugas dari Alif itu untuk berangkat mengisi pelatihan di Pontianak. Mantap. Yang namanya kita mau ke Pontianak kita harus naik pesawat ya kan. Kalau naik darat bisa tapi kan lama durasinya. Iya. Ane itu kesana sama Kadina. Ini kita berdua ini nggak pernah naik pesawat. Sama sekali nggak pernah naik pesawat. Pernah lagi. Ane pernah naik pesawat pertama kali waktu di pesantren, waktu mewakili DKI Jakarta. Tapi kan itu bareng-bareng pasti. Tapi itu kan diurusi. Kebetulan juga di bandara ketemu sama kakak kelas yang kerja di bandara, semua diurus sama dia. Nah ini di Alif kita harus serba mandiri. Ane diberangkatin ke Pontianak, sedangkan 2 orang ini Faisal dan Dina ini nggak pernah naik pesawat sebelumnya. Jangankan untuk naik pesawat, ketika nyampe bandara kita bingung. Ditanya sama supir Grab, Mbak, Mas ini gate berapa? Gate. Emang bandara punya gate Mas? Bukannya bandara pintunya gate gede banget gitu. Emang ada gate-nya? Ada Mas, ada gate-nya. Coba cek di aplikasinya Mas. Oh iya, gate sekian Mas. Nyampe bandara. Kita bingung nih. Harus bagaimana lagi? Nanya Mas security. Nanya. Kesini Pak, kesini. Tibalah sampai saat sebelum masuk ruang tunggu, itu kan semua dilepas tuh ke Haikal. Jam tangan, kalau kita diperiksa scan gitu. Yang pakai scan gitu scan. Ane nih pakai pakai gesper, ya kan pakai celana gitu. Celananya baru beli karena mau ngisi pelatihan kan harus keren. Celananya masih kegedean. Ane buka gespernya, celananya melorot. Ajan. Ya ajan. Oke, lanjut ke Faisal. Ya. Pengalaman mengesankan ketika mengajar ya. Ketika ya pokoknya pengalaman mengesankan Kak Faisal bersama murid-murid Kak Faisal. Ya. Banyak banget ya, cuma
Kalau di privat tuh ya berkesannya tuh karena ngajak anak kecil jadi lucu gitu, obat stres aneh gitu. Jadi kalau misalnya lagi galau tuh ketemu murid tuh ya happy gitu. Oh Seneng happy, aja bukan gitu. bad mood gitu. Bukan. Kalau bad mood kan ya gimana? Maksudnya kan dari guru kita kan Muzaki memberikan amalan ya. Kalau misal mau ngajar tuh baca Al-Fatihah. Kita biar sentuh ruhnya Iya, lah ya gitu. sentuh jasmani dan rohaninya. Jadi secara nggak langsung nih anak tuh bisa kondusif lah. Nah, ini tuh pernah ada pengalaman yang ini menurut aneh sangat apa ya? Sangat menyentuh juga gitu. Aneh lagi Apa yang disentuh? kelingking. Aneh tuh lagi khotib Jumat, ya kan khotib Jumat itu kan momennya sakral ya, sakral banget gitu kan. Itu aneh pernah lagi khotib, tengah-tengah khotib, tiba-tiba nih aneh curiga nih anak ngapain nih, lari ke mimbar nih, lari ke arah mimbar. Mimbar, aneh kan lagi khotib, aneh kan ngelirik, gitu kan, lu ngapain gitu kan, jangan sampai bikin aneh-aneh gitu. Bener, dia naik ke mimbar, dia bilang gini, Pak, aku izin kencing ya, kata. Aneh seketika buyar. Astagfirullahaladzim, aneh buyar. Untung gak ngomong wassalamualaikum. Iya, enggak masalah. Untuk kan ngomong silakan nak. Aneh buyar langsung. Tadi yang aneh baca mana ini skripnya ya gitu. Terus tadi tuh kan nih, baru tadi kejadian nih. Aneh lagi serius dengan kan ya namanya anak-anak gitu kan ya. Untuk dikondusifkan itu kan agak suatu hal harus yang muka berat tegas ya. gitu, tegas. Aneh lagi muka serius, tiba-tiba ada yang bisik, Pak, aku kentut. Aku izin wudhu lagi ya Pak, katanya gitu. Aneh mau ketawa, mukanya lagi serius. Aneh nggak ketawa, sakit banget nih perut gitu karena ketawa. Jadi ya Allah nih. Oke, Pak Faisal, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Eka. Hadir. Oh ya teman-teman, sahabat Alif di seluruh Indonesia, untuk bagi teman-teman guru ataupun di umum juga bisa ya. Nah, untuk teman-teman yang bingung mau ngajarin materinya apa ya kalau ngajar tuh, nah bisa kunjungi website Alif Ikro, alifikro.id/tst. Nah, itu tuh di situ banyak banget materi-materi untuk teman-teman bisa gunain buat ngajar. Ya, pokoknya menarik lah. Ada juga dari tim sosmed Alif Ikro itu ada yang namanya Jumat Ide. Ide apa ide tuh? Ide ya terserah. Nah, ya udah pokoknya Jumat Ide. Nah, itu tuh banyak yang namanya video-video menarik gimana caranya ngajarin anak. Pokoknya banyak dari situ dah. Nah, buat teman-teman guru yang butuh dicas energinya untuk mengajar, untuk bertahan semangat di Alif, nah itu juga bisa teman-teman guru untuk menghadiri yang namanya monthly meeting yang diadakan oleh tim training center Alif Ikro. Nah itu ada Tahsin juga nih, Kak Faisal juga selalu, sama Kak Eka juga. malah Kak Faisal nih yang selalu ngebuka ini monthly meeting ini karena itu amanah. Karena amanah. Pokoknya kalau tim training centernya baru kelihatan mengetik nih, nah Kak Faisal udah jawab siap. Nah itu tuh emang saik banget nih orang nih. Oke teman-teman, terima kasih banyak Kak Faisal yang udah sharing-sharing hari ini. Terima kasih banyak juga sahabat-sahabat Alif yang sudah ngedengerin podcast ini. Podcast cerita guru ini. Semoga share video ini sebanyak-banyaknya ya, siapa tahu ya. Iya, siapa tahu ada masuk lain ya, minimal apa lagi ini. Ya ini buat hiasan-hiasan. Ini aja masih minjem ini ya iPad. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.